Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih lemes nih, sekali lagi ya, coba pantunnya ya. Adik berbaring di atas tilam, kakak berdendang lagu nostalgia. Yang semangat menjawab salam, insya Allah hidup berkah dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Aka Jailani, beliau adalah guru dan penasehat kita di Majlis Taklim Muslimah Nurul Akbar. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majlis Taklim kita, Ibunda Hajah Nurwati dan beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Akbar, Bapak Haji Ruhaidin MPD. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu Majlis Taklim Muslimah Nurul Akbar beserta para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Semoga kita berkumpul di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga langkah kita di sini menjadi ladang pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengatur alam semestanya. Pada siang hari ini dipertemukan dalam naungan nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Insyaallah lupa. Mohon maaf, yang saya hormati Bapak Ustadz Cecep, Ustadz Cecep Maulana, beliau adalah penceramah pada siang hari ini. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita segala nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di sini bermuajahah untuk mendapatkan ilmu dari Ustadz. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini hari Senin tanggal 29 Desember 2025 kita kedatangan penceramah yaitu Ustadz Cecep Maulana SAG. Beliau adalah salah satu penceramah yang tampil di beberapa stasiun TV. Insya Allah beliau akan menyampaikan tausiahnya yang bertema 3 kunci meraih kesuksesan rezeki. Jamaah sekalian, sebelum Ustadz menyampaikan tausiahnya, marilah sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah ini, acara ini berjalan lancar dari awal hingga selesai. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi bil Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Kepada Ustadz kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, mudahkan semua Amin. Sebelum saya mulai ceramah, terlebih dahulu saya doakan mudah-mudahan anak ibu jadi anak yang sukses, rezekinya dimudahkan dan bisa memberangkatkan ayah ibunya ke tanah suci. Jadi mohon maaf ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu di belakang seperti ini buat kamera memang bagus, tapi ibu-ibunya jadi jauh dengan saya. Jadi maaf ibu-ibu, ini jangan ada yang di pinggir sebelah sini. Ini nih, shop yang pertama itu di sini. Jadi kamera dicocokkan ya. Yang penting ketangkap saja ibu-ibunya, agak belakang mundur. Jadi mohon maaf ibu-ibu, semuanya berdiri. Nah ini shop yang pertama nih. Maju. Ini garis yang putih nih. Maju. Berdiri, masih berdiri. Nah, terus masih berdiri. Diinjak garis yang putihnya diinjak. Nah, semuanya ya. Ini kita berdoa nih khusus ya. Mungkin jarang-jarang kita doakan anak kita jadi anak yang sukses. Nggak tahu ya, jadi insinyur, jadi apa, sukses dan dapat jodoh terbaik. Nah ibu-ibu nggak ada yang di sini, harus ke sini. Yang di sebelah sini pindah ke sini. Nah, di sini. Nah, gitu. Buat garis yang baru. Nah, maju dikit, Bu, maju dikit. Terus gitu. Nah. Bu, terus Bu. Ini harus lurus, bikin orang kayak sholat gitu. Nah, gini ya. Nah, dilurusin. Sekarang gini. Kaki kiri maju ke depan. Kaki kiri maju ke depan. Menghadap ke kanan. Nah. Dipegang kedua pundak yang di depan. Nah gitu aja Bu ya, senyum saja, jangan marah-marah. Memang jarang seperti ini, tapi ini berkahnya. Kita memohon kepada Allah. Jadi belajar dari sekarang mendoakan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, mudahkan rezeki teman saya yang ada di depan saya, jadikan anaknya anak yang soleh, mudahkan rezekinya, dapat jodoh terbaik, dan bisa memberangkatkan ayah ibunya ke tanah suci. Amin.
Sekarang berpindah. Ingat yang belakang tuh belum. Nah, berputar. Nah. Jadi mendoakan. Yang di belakang juga sama, maju. Yang belakang maju. Yang di belakang maju, ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan rezeki teman saya, jadikan anaknya anak yang soleh, yang bisa memberangkatkan ayah ibunya ke tanah suci. Kabulkan doa kami ya Allah. Amin. Jangan dulu duduk. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat saya, Bu. Lihat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuhkan kami ya Allah. Jadikan anak kami anak yang saleh. Mudahkan rezeki kami yang bisa memberangkatkan ayah dan ibunya ke tanah suci. Amin. Maaf ibu-ibu ya, kalau saya suruh duduk jangan pindah-pindah. Ya pokoknya diatur aja sebagian ke belakang. Jadi memang seperti ini, jangan pindah-pindah karena ini sudah didoakan nih. Ya. Karena biasanya kalau pengen duduk nyari tembok. Rasain Ustadz, saya nggak akan dengerin. Saya mau tidur. Nah itu nggak bisa. Saya mau ceramah ini Bu. Silahkan duduk. Yang di depan maaf ya. Kalau memang nggak bisa duduk, boleh duduk di kursi. Nah, kalau gini, diatur dulu panitia. Kalau kameranya udah siap, saya mulai ya. Oh bisa. Sebelum saya mulai sambil mempersiapkan kamera. Jadi tugas saya ini, saya ceramah keliling. Kita sudah keliling Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon. Keliling ke masjid-masjid, saya ceramah. Ketentuannya, mohon maaf ya, saya ceramah kemana-mana. Dan saya juga alhamdulillah tugas saya mengumpulkan Quran. Jadi bagi ibu yang mau ngasih Quran ke kita, bukan buat kita. Quran itu nanti akan diserahkan ke rumah tahfidz. Dan ibu kalau ngasih satu Quran, hanya buat satu orang. Boleh ibu bacakan niat buat ayah. Kalau ibu dua Quran, ayah dan ibu. Bacakan, nanti Qurannya dibaca di rumah tahfidz. Dan dibaca di rumah tahfidz, maaf ya. Pahalanya, apalagi sebentar lagi Ramadan nih, orang pasti pada baca Quran. Dan itu nanti pahalanya buat ayah Anda yang sudah meninggal. Kalau 3 tahun, itu rata-rata rumah tahfidz itu, maaf ya, hafiz 30 juz, santrinya tuh hafal 30 juz. Quran itu Quran ibu. Kalau ngasih dikasihkan ke rumah tahfidz. Kalau ngasih 2 Quran ayah dan ibu. Kalau 3 Quran ayah, ibu, suami. Kalau 5 Quran kedua mertua ya. Kalau lengkap tuh 5 Quran. Tapi kalau nggak sanggup 1 juga nggak apa-apa. Hanya 1 Quran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd.
Marra Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah fajatama ilaihin nas faqalu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana limaza qal li anna qulubakum qad matat bi asyrati asya arabtumullah ta'ala walam tu'adu haqqah alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih akaltum ni'matallah walam tu'adu syukuraha qultum inna syaitan aduukum wa wafaqtumuh qultum innal jannata haqqun walam tastaidu laha qultum innan nara haqqun walam tahribu minha qultum innal mauta haqqun walam tastaidu lahu Iza intabahtum minan naum satagultum bi uyubin nas wa nasaitum bi uyubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Artinya Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah. Kemana Bu? Ibu jawabannya kurang kencang. Bahkan ada yang pelan juga, jadi gerak saja, tapi nggak disebutin. Karena ustadznya juga yang keras Bu. Kalau ibu ingin rezeki lancar itu harus keras. Tukang bakso kalau pengen laku teriak bakso, yang keras. Tapi kalau ibu teriak nggak kedengaran suaranya, nggak ada yang beli bakso. Maaf, baksonya gede kalau nggak ada suaranya nggak ada yang beli. Jadi yang keras ya. Makanya saya akan jelaskan 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Siap? Siap? Oh, suaranya ada. Yang keras. Jangan ragu, jangan ragu. Bisnis apapun harus semangat. Di masjid juga sama. Harus keras. Ikuti kata-kata saya, ini bahasa Arab, ikuti ya. Islahul qalbi. Bersihkan hati. Islahul fikri. Bersihkan pikiran. Islahul amali. Bersihkan amalan. Hati. Pikiran. Amalan. Yang keras. Bagus. Sekarang jangan ragu, yang keras. Ini masalah kita Bu. Tahu nggak masalah kita? Kenapa Allah nggak ngasih rezeki sama saya? Saya ini suka sholat ya Allah. Saya suka puasa ya Allah. Sementara kemarin saya kasih tamat ya Allah. Kecuali yang main enggak. Yang keras. Tapi konsentrasi. Makanya lihat tangan saya kalau ke sini berarti jangan melamun. Itu pokoknya jangan takut. Kalau ibu takut nggak mau ngomong, selamat mah nggak salah, tapi semangat. Siap konsentrasi? Jangan takut salah, benar Bu. Benar. Jadi saking semangatnya ibu langsung saja ngomong. Padahal saya bukan nunjukin hati. Hati, pikiran. Dari hati saja ibu sudah ada niat. Mau ngaji. Makanya lihat sudah punya rencana.
kerudungnya sama. Benar. Dari hati saja ibu sudah ada niat. Saya akan sumbang kotak amal. Akan saya isi kotak amal. Dari hati sudah ada niat. Saya akan isi 2.000. Bener Bu. Kalau di Bandung tuh saya buka saja Jumatan, kalau dibuka kotak amal 2.000-an. Saya juga bingung, ini orang apa gajinya 2.000? Nggak ada yang mau digaji 2.000. Tapi baiknya DKM, diterima saja, ikhlas saja. Malah maaf, saya cerita Bu, guru-guru digaji, dari mana gajinya? Beliau, Masya Allah. Makanya ini dipikirkan sama kita ini. Kalau ibu ngasih ke masjid 2.000 seminggu, sebulan 8.000. Setahun, hitung aja. Kalau nanti di akhirat dihitung, ternyata kurang dari 2,5%. Berarti Anda belum mengeluarkan zakat. Makanya sekarang harus dirubah. Kekurangan kita tuh di mana? Kekurangan kita bukan karena tidak baca Quran, bukan. Pada semangat. Ibu-ibu ini, wah Masya Allah, itu alat-alat sampai lengkap begitu. Sudah siap mau lagu apa saja, mau ditampil di mana. Mana? Ini ibu kalau, aduh. Di TV itu kalau ada orang-orang seperti itu tuh, wah Masya Allah. Tampil di TV, benar. Tapi kadang-kadang kita bertanya, kenapa ya Allah rezeki saya kok berkurang? Apalagi zaman sekarang, waktu terbatas, kita bisa meninggal dunia. Dan hitung sendiri, saya jujur hitung sendiri. Kita belum mengeluarkan zakat mal, wajib. Islam itu tidak minta cuma 2,5%. Dari gaji suami itu 2,5%. Allah nggak wajibkan 3%, Allah tidak wajibkan 5%, Allah tidak wajibkan 10%. Kalau Kristen itu 10%, Hindu, Buddha 5%, Islam itu 2,5%, paling murah. Benar. Jadi kalau bertanya ya Allah, kenapa doa saya nggak dikabulin? Saya minta ke tanah suci ya Allah, belum dikabulkan juga oleh Allah. Apa masalahnya? Jujur saja. Saya tidak bermaksud nyindir, nyinggung, membuat ibu marah. Tidak. Masalahnya adalah zakat mal kita belum dikeluarin. Dan kalau belum ngeluarin zakat mal, cuma 2,5%, gak bisa masuk surga. Gak bisa masuk surga. Jadi nanti di akhirat itu, ketika meninggal tuh, mohon maaf, masing-masing ditanya, sudah kamu keluarkan 2,5%? Udah. Berapa? 2.000. Tapi setelah dengar ceramah saya, ibu semangat, maka dia lagi 2,5%. Biasanya ngasih 2.000, setelah dengar ceramah saya jadi 2.500. Oh, ibu-ibu udah ngerti. Berarti harus diperbaiki. Betul. Gak minta banyak Bu Islam tuh. Makanya tugas saya ceramah keliling-keliling Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon. Kita ke masjid-masjid. Alhamdulillah ya. Tugas kita ngumpulin Quran. Makanya kalau ada yang pengen ngasih Quran, bacaannya boleh diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala
saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. 5 orang paling penting. Ayah penting nggak? Ibu penting nggak? Kedua mertua penting nggak? Pasangan. Ibu masuk surga itu bukan karena ustaz. Karena nanti ditanya suami, suami, itu istrimu waktu di dunia, apakah kamu ridho, apa kamu ikhlas? Suaminya jawab, saya ridho, saya ikhlas. Akhirnya ibu langsung masuk surga. Makanya jangan galak-galak sama Tuhan. Apalagi kalau belum ngasih jatah. Aduh, jangan galak-galak ya maksudnya. Kasihan ya. Benar Bu, karena masuk surganya itu suami. Kalau suami bilang saya ridho, tidak ada masalah dengan saya ikhlas, langsung masuk surga kau. Masuk surga. Ustaz ceramah di mana-mana, maaf, nggak ditanya, suami ibu yang ditanya. Tapi kalau ibu, maaf, selama di alam dunia, suami itu kayaknya seperti orang yang tersiksa. Waktu ditanya, apakah ridho suami dia masuk surga? Tidak, nggak bisa masuk surga. Makanya mulai sekarang jangan marah-marah sama suami, harus baik. Ya, makanya ada 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Tolong ikuti semuanya, yang keras. Ya, yang keras. Keras itu maksudnya apa? Mulutnya gerak. Yang keras ya. Jadi jangan sampai itu nggak ada suaranya. Islahul qalbi. Islahul fikri. Islahul amali. Bersihkan hati. Bersihkan pikiran. Ustadznya kan saya. Ingat ya, kalau tangan saya ke sini hati. Kalau ke sini, kalau sini yang keras ya. Hati, pikiran, amalan. Hati, pikiran, amalan. Ya. Makanya dulu guru saya di pesantren nanya, Cep, kamu sekarang kerjaannya apa? Ada yang ngajar, ada yang jualan ini. Kamu kan sudah punya anak, punya istri. Kamu punya kontrakan di luar pesantren. Nah, saya mau tanya, kerjaan kamu apa? Dia bilang, penarik beca. Ya. Jadi memang saya kerjaan pertama saya narik beca. Saya dapat rezekinya dari bawa beca itu. Sampai guru saya gereng-gereng. Mau nggak dapat rezeki berkah? Mau Kiai. Kalau kamu mau rezeki berkah, besok pagi jam 7, beca kamu bawa jual. Jual beca kamu. Saya nanya, kenapa Kiai? Kalau kamu nggak jual, kamu akan jadi penarik beca seumur hidup. Jual. Baik Kiai.
Akhirnya saya jual. Saya mulai merenung berpikir, gimana saya dapat rezeki? Becanya udah dijual. Guru saya bilang, kamu beli Quran 5. Ini cara memudahkan rezeki ya. Kalau ibu punya anak, pengen dapat rezekinya berkah, caranya seperti ini. Kata guru saya, beli 5 Quran. Setelah saya beli 5 Quran, langsung kata guru saya, kasihin itu Quran ke rumah tahfidz. Saya baca niat, nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Quran buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. Kalau tidak sanggup 5 Quran, boleh dikurangi 4. Ternyata setelah dipikir-pikir 4 juga nggak punya uang. 3 nggak punya juga. 2 Quran. Paling minim itu 1 Quran. Jadi hanya 1 orang. Iya. Makanya titipin sama panitia yang suka bagi-bagi Quran. Jadi tugas saya ceramah keliling-keliling. Kalau ada yang mau ngasih Quran, nanti diniatkan buat siapa? Misalkan buat ayah, ditulis nama ayahnya. Jadi anggap ini adalah memudahkan rezeki kita. Mohon maaf, kalau tidak diamalkan, maaf. Kadang-kadang kalau nggak ada rencana tuh nggak ada rencana ngasih Quran. Buat pahalanya buat ayah. Gitu. Makanya niatnya boleh dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. Kalau tidak ada uang, boleh dikurangi. Paling minim itu 1. 1 itu hanya untuk 1 orang. Pilih di antara 5 orang tadi. Kira-kira 1 orang siapa? Ayah. Boleh. Ayah. Nanti Qurannya kita kasih ke rumah tahfidz, dibaca tiap hari. Dan maaf, pahalanya nanti buat ayah Anda. Jadi begitu dibaca, jadi pahala. Dan kalau 3 tahun dibaca, anak-anak di rumah tahfidz itu maaf ya, hafiz 30 juz. Kalau sampai hafal 30 juz, pahalanya akan nyampe ke ayah Anda, dapat keistimewaan dari Allah, masuk surga tanpa hisab. Jadi ini barangkali Anda sayang sama ayah Anda, bagaimana dia dulu nyari nafkah sejak kita kecil. Ayah tuh betul-betul merhatiin. Dan ibu setelah memiliki rezeki, kasihlah Quran. Tapi kalau ibu sanggupnya buat ibu 2 Quran kasihnya. Kalau 3 Quran, suami. Kalau 5 Quran, itu tadi. Ya. Makanya kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. Begitu sudah ngasih, kata guru saya, kamu itu bisa ceramah ya. Ke masjid-masjid kamu ceramah, atur waktunya. Alhamdulillah kita sudah keliling Sulawesi, ngeliling ke Sulawesi, keliling Kalimantan, sudah keliling Kalimantan. Kata guru saya, ingat nak, lakukan seperti cara Nabi. Maksudnya gimana ya? Jangan nerima
amplop. Bener. Jangan nerima amplop dan isinya. Cicisnya juga jangan. Benar. Benar. Saya ceramah, transfer juga sama, jangan. Benar, Bu. Itu pesan guru saya. Jadi ceramah kamu gratis. Insya Allah ceramah kamu akan ceramah kemana-mana. Dan sampai sekarang, Masya Allah. Dulu tuh sehari 7 acara. Bener, Bu, capek banget. Ceramah gratis, tidak usah pakai amplop. Benar. Ingat, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Saya pengen tahu benar atau tidaknya kalau rezeki itu ditanggung sama Allah. Allahu Akbar. Karena kalau saya jadi penarik beca, maaf, biasanya orang terjebak terus aja jadi penarik beca. Selesai kuliah, narik beca. Terus aja, Bu. Kerjaan itu kalau sudah nerima duit tuh. Jadi itu terus yuk. Masya Allah. Sekarang sudah 5 tahun kita praktekkan. Saya ceramah kemana-mana. Tidak pakai amplop. Tidak nerima uang. Tidak nerima ongkos. Bahkan saya ceramah ke berbagai negara. Itu mobil di luar. Itu bukan mobil saya. Rental. Rental harian. Makanya kalau mogok apa, yang punya mobil ngurus. Saya nggak tanggung jawab. Benar, Bu, tugas saya hanya bayar rental. Nah, bayar rental itu uang saya sendiri. Duh, ngeri, Bu. Sampai sekarang, Bu, saya ceramah kemana-mana. Saya tidak mengharapkan, Masya Allah. Makanya hidup ini mohon maaf ya, harus ada niat dari hati. Ada niat gitu. Tugasnya apa, Ustadz? Saya tugasnya sebagai panitia. Makanya saya juga secara pribadi ini saya bawa Quran. Saya tiap ceramah, saya selalu bawa Quran. 1 hari itu ada 2 acara dan 3 acara. Untuk 1 masjid itu saya kasih 2 Quran. Mohon kepada Bapak Ketua DKM terima Al-Quran ini dan saya doakan anak-anak yang baca dijadikan anak yang saleh, dimudahkan rezekinya. Mohon kepada Bapak Ketua DKM menerima Al-Quran ini. Ibu-ibu yang punya handphone tolong dipotong. Sebelum disimpan, Pak, mohon maaf banget, Pak. Dibuka dulu plastiknya. Iya, betul, Pak. Karena pernah kita ngasih ke sebuah masjid Al-Quran seperti ini. Dan saya datang lagi 1 tahun, Bu. Qurannya masih ada. Masih ada Qurannya. Masih di plastik. Di plastiknya nggak dibuka. Berarti selama 1 tahun nggak ada yang baca. Benar, jadi mohon maaf Pak, bukannya saya nyuruh, tapi kalau bisa ya dibukain ya, boleh dibukain. Jadi ini namanya Al-Qasbah. Jadi Al-Qasbah itu Quran untuk menghafal. Jadi nanti dibaca oleh santri ya, nah, nanti pahalanya akan ngalir buat ayah saya dan ibu saya. Nah, jadi kalau ibu pengen lihat nanti saja. Makanya kalau niatnya itu boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. Jadi kalau ibu bisa lihat, ini Qur'annya
luar biasa, paling baru, namanya Al-Qasbah. Gimana caranya nanti saja bisa dilihat. Makanya kata guru saya, kamu ceramah ke masjid-masjid. Begitu saya ceramah, kamu jadi panitia, ngebagiin Quran. Barangkali di antara yang hadir ini ada yang pengen ngasih Quran, apalagi sebentar lagi Ramadan, itu pasti dibaca tiap hari di rumah tahfidz. Pahalanya ibu niatkan buat ayah Anda, ibu Anda, kedua mertua Anda, pasangan Anda. Ya, jadi insya Allah tugas saya adalah bagi-bagi Quran di rumah tahfidz, dan ibu bisa lihat kegiatan kami Safari Dakwah _USTCC. Kemudian saya ceramah di masjid-masjid, memberi semangat ya. Karena kalau orang tuh harus ada semangat. Benar, harus ada semangat, terus disemangatin. Ibu-ibu dengerin ya, harus dikasih semangat. Karena maaf ya, ibu sumbang Quran ke rumah tahfidz. Nyari rumah tahfidznya aja susah. Baru mau nyari saja capek. Gak jadi. Nggak usah capek bu. Saya sebagai panitia, tugas saya bagi-bagi Quran. Jadi kalau ibu nitip Quran sama saya 1 buah Quran, akan saya serahkan Quran itu ke rumah tahfidz. Dan di akhirat nanti saya ditanya, malaikat akan nanya, Cecep, apakah sudah kamu serahkan Quran yang diberikan jemaah? Tugas saya alhamdulillah. Makanya Anda bisa lihat ya, tolong diikuti Safari Dakwah _USTCC. Apa? Pasti nggak ingat. Makanya tulis bu. Yang bawa pulpen ditulis. Ulang ya, ditulis. Safari Dakwah _USTCC. Nah, jadi tulis seperti itu. Ya, USTC itu Ustadz Cecep. Gitu. Jadi itu nanti di situ Anda bisa lihat ya bagaimana saya bagiin Quran ke rumah tahfidz. Makanya kenapa saya berani ya kemana-mana ya, supaya Anda lihat sendiri. Kalau saya bohong, maaf ya, uangnya saya pakai, gak bisa masuk surga. Gak bisa masuk surga. Apalagi saya tanggung jawab. Pasti saya bagiin Qurannya ke rumah-rumah tahfidz. Gitu. Jadi kalau ibu ya dalam hati ada niat ya, niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. Nah, itu Instagram saya tuh, Safari Dakwah _USTCC. Kemudian guru saya bilang, Cep, ibu saya almarhumah Siti Komariah sudah meninggal. Waktu saya masih kecil, ibu saya suka ngajarin ceramah. Jadi kalau ibu pengen punya cucu nih, pengen ini cucu supaya jadi ceramah. Nah, ikuti cara seperti ibu saya. Ibu saya paling senang dengar ceramah Kiai Haji Zainuddin MC. Akhirnya tiap subuh, ibu saya selalu mendekatkan radio, dideketin ke telinga saya, disuruh saya dengar ceramahnya Pak Zainuddin. Akhirnya terdengar ceramah, dan saya waktu kecil langsung terbangun. Kata ibu saya, subuh. Akhirnya saya salat subuh. Langsung saya disuruh ceramah. Akhirnya saya suruh ceramah, tiap hari hanya itu aja bu. 1 tahun disuruh dengar ceramah Pak Zainuddin, dan disuruh saya mempraktekkan hanya 2 menit, gak lama bu.
Bener Bu. Akhirnya setelah saya dengerin, ibu saya daftarin saya. Lomba pidato mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi ibu saya daftarin saya, akhirnya saya daftarin. Panitia bilang, Cecep Maulana peserta 61 lomba pidato mirip Kiai Haji Zainuddin MZ, dipersilahkan tampil. Akhirnya saya tampil. Boleh saya ceramah? Karena yang jawab dikit jadi nggak usah. Ya kalau jawabannya boleh, boleh. Tapi kalau boleh, boleh saya ceramah? Jadi kaget. Nah, ini baru ceramah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan hakikat puasa membentuk manusia bertakwa, intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka kalau kita diberi keluasan rezeki, di sana ada hak anak yatim, janda-janda tua, panti jompo kurang mampu, iklan layanan masyarakat ini terselenggara kerjasama larutan penyegar cap kaki 3. Alhamdulillah. Pak Zainuddin Bu, waktu itu masih ada, saya masih kecil. Beliau melambaikan tangan, sini, sini. Akhirnya saya turun dari panggung, mendekati meja dewan juri. Saya cium tangannya Bu. Akhirnya begitu saya cium, beliau nanya sama saya, nama kamu siapa? Ece. Kamu sama dengan anak saya. Akhirnya saya tanya, Kiai, apa rahasia sukses Kiai? Sebab Kiai itu beda dengan ustadz-ustadz yang lain. Karena kalau beliau sekali ceramah yang hadirnya banyak, ribuan orang. 1 juta umat, betul dia? Saya tanya Bu, apa rahasia sukses Kiai? Beliau membisikkan ke saya 3 kali. Pelan sekali, kata beliau. Saya jadi takut Ibu. Kalau kamu ingin tahu amalan yang ikhlas, rahasianya ikhlas, ikhlas, ikhlas. Amalan ikhlas itu seorang ibu. Benar. Ibu tuh sangat sayang sama anak ibu. Sejak lahir tuh Masya Allah dikasih anak normal. Oh bersyukurnya luar biasa. Benar nggak? Saking sayangnya. Tapi beda kalau sama suami. Terasa loh, bener Bu. Anak butuh 5 juta, ibu cari uang itu kemana-mana sampai dapat 5 juta buat bayar kuliah. Tapi suami pinjam 200, gak ada. Jatah kemarin aja belum ngasih. Galak bener. Padahal itu yang menentukan kesolidasian itu suami loh. Tapi ibu tuh rela galak. Padahal ibu nggak tahu ya. Kalau ibu sampai tahu, Nesa nangis Bu. Bener Bu. Dimarahi bosnya Bu. Di kantor tuh dimarahi, dibentak bosnya. Suami ibu bisa nangis, bener. Tapi dia nggak pernah cerita sama ibu. Nggak pernah cerita. Dia dimarahi sama atasan, nggak pernah cerita. Benar, kalau cerita, maaf, pasti nangis. Sakit hati suami itu Bu. Dibentak sana, disalahin tuh, suami disalahin. Nggak pernah cerita ke ibu. Kenapa dia nggak pernah cerita? Karena kalau cerita, dimarahi lagi.
Makanya ya bagusnya tuh kita ngasih Quran hadiah. Apalagi kalau maaf ya, itu bisa buat wakaf sedekah Quran. Jadi Qurannya dibaca oleh santri, niatkan buat ayah. Ya Allah, saya persembahkan Quran ini, pahalanya kalau dibaca di rumah tahfidz, saya persembahkan buat ayah saya. Makanya kalau sampai 3 tahun dibaca terus sampai hafal, dapat pahala yang luar biasa ayah ibu. Masuk surga tanpa hisab. Jadi Anda tuh bisa ngasih Quran ya, boleh diniatkan ayah, ibu, kedua mertua, pasangan. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. Ya kalau ada rezeki ya. Itu ketentuannya maaf ya. Saya tuh pasti akan serahkan ke rumah tahfidz. Dan bisa diamalkan tahun depan. Jangan bilang gak punya uang. Siapapun punya uang. Sekarang saja ibu tuh pasti punya uang. Tapi di rumah. Benar di rumah. Makanya saya persilahkan kalau memang uangnya ada di rumah, saya persilahkan nanti kalau sudah selesai, betul pulang dulu. Dan ada petugas kita ya, panitia kita, dia nanti akan kasih brosurnya, ibu boleh pulang dulu, ditunggu setengah jam. Tugas kita ceramah ke masjid-masjid, ceramah saya hanya sekali seumur hidup. Benar Bu, ibu boleh ya, niatnya yang tadi dibaca, yang panjang itu ya, kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat buat ayah saya, ibu saya, dan boleh diganti yang 3 lagi nama anak-anak. Boleh diganti. Jadi saya persembahkan buat anak pertama, sebutkan namanya, ditulis. Kirim ke nomor telepon saya, nomor WA saya ada brosurnya. Pokoknya nanti saya persembahkan kalau ngasih Quran, insyaallah tuh. Dan insyaallah mudah-mudahan akan dibaca di rumah-rumah tahfidz. Makanya kalau Anda ingin tahu betulkah saya suka nyebarin Quran ke rumah tahfidz, insyaallah Bu, ya. Pokoknya berapa Quran yang didapat, ibu mau ngasih berapapun, ya. Makanya saya juga nggak nyangka ya. Kemarin ada bapak-bapak dia ngasih 31 Quran. Kata saya 5 aja cukup Pak. Itu buat orang-orang yang saya cintai. Jadi kayaknya bapak ini punya masalah di jantungnya. Jalannya saja sudah agak susah. Bahkan dia sudah bilang, mungkin saya nggak lama lagi. Jangan Pak, jangan bilang gitu Pak. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Bapak. Amin Ustaz. Akhirnya dia sumbangkan 31 Quran. Itu buat 31 orang. Nanti diserahkan ke rumah tahfidz, dibaca tiap hari. Jadi tujuannya adalah tadi buat wakaf. Kalau ibu mau pulang dulu, pulang dulu. Benar Bu, pulang dulu. Misalnya saya cuma ngasih 1 Quran. Boleh Bu, pulang dulu, ngasih 1 Quran, nanti Qurannya saya yang beliin. Dan kalau sedikit saja Anda nggak percaya sama saya, belum tentu dibeliin, itu pasti nggak jadi. Dan benar, jarang sekali ustadz-ustadz itu, mohon maaf ya, yang kegiatannya seperti ini. Alhamdulillah ya. Jadi tugas saya ceramah ke masjid-masjid di Jakarta,
Sulawesi, Kalimantan, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon. Kalau Anda ingin tahu ya alamatnya, tolong disebutkan. Safari Dakwah titik USTCC. Nah itu alamatnya, ibu tinggal lihat saja. Jadi pasti saya bagiin Quran itu ke rumah-rumah tahfidz. Sulawesi, Kalimantan, Sumatera ada bu videonya. Jadi pasti saya sebarkan. Tugas saya hanya nyebarin Quran seperti ini. Apalagi tugas saya dapat usaha, ya usahanya dilancarkan Allah. Selalu saya beli Quran, tiap ceramah di satu masjid, saya tidak mengharapkan amplop, tidak mengharapkan uang. Saya bagikan ke masjidnya Quran itu, dan saya selalu niatkan buat ayah saya, ibu saya. Jadi itulah tata caranya. Jadi alhamdulillah ya, saya ceramah kemana-mana, bagi-bagi Quran ke rumah tahfidz ya. Makanya kalau Anda ingin tahu, Safari Dakwah titik USTC. Ustaz, kemudian apa lagi yang Ustaz lakukan? Ya tugas saya ceramah kemana-mana, ya memberi semangat kepada ibu-ibu. Mohon maaf ya, kalau ibu uangnya ada di rumah, ya pulang dulu bu. Kenapa harus pulang dulu? Sebab Quran itu harganya 150. Ya, nah yang saya bagikan itu, nah itu Quran yang saya bagikan itu harganya 150. Bisa Anda beli di Gramedia. Jadi kalau ibu mau ngasih Quran tersebut, boleh 12 bulan lagi. Jadi nggak usah hari ini, nggak usah besok. Harganya 150. Jadi kalau ibu ada niat, ya nanti kita baca niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. Kalau mau diganti ayah, ibu, anak-anak. Anaknya ada 3, ya berarti 5 juga. 5 Quran juga. Tapi kalau ibu berat, ya maaf ya, boleh 4 Quran. Berat, boleh 3 Quran. Berat, boleh 2 Quran. Berat, 1 Quran. Boleh 1 Quran. Ya, nanti saya serahkan Qurannya. Dan buat siapa? Dicatat nanti di belakang tuh. Ada panitia, ditulis nama ayah Anda. Ayah. Tiap hari dibaca, pahalanya ngalir ke ayah. Jadi kalau Anda sayang sama ayah Anda, ngasih 1 Quran juga boleh. Betul, boleh 1 Quran. Tapi dipikir-pikir, ibu belum. Ya udah, niatin 2 Quran. Ayah, ibu. Jadi 2 Quran boleh. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan. Karena segalanya tergantung niat. Dan maaf ya, biasanya kalau yang tahun depan, ini saya sudah pengalaman 5 tahun se-Indonesia, saya keliling-keliling, banyak yang sampai gak jadi, bahkan sampai nangis. Saya akan ngasih Quran Ustaz tahun depan, sampai sekarang gak jadi. Benar. Makanya Qurannya itu nanti saya beliin. Saya udah ngomong sama penerbitnya, harganya 150, bayarnya tahun depan. Tapi kalau ibu mau dibayar hari ini, harganya dipotong. Potongannya besar. Berapa potongannya? 50.000. Jadi harga Qurannya berapa? Jadi kalau ibu mau pulang dulu, boleh 100.
Saya mau satu Quran saja 100.000, pulang ke rumah 5 menit ke masjid, kasihin sama kita tunggu di sini sampai setengah jam. Jadi kalau ibu mau nitip tulis namanya, ada brosurnya ya. Makanya saya cuma nanya sama ibu, barangkali ada niat. Ingat, niat. Makanya maaf ya, kalau saya tanya ya, barangkali ada niat. Maaf, harus ada niat nih. Yang penting niat. Nggak punya uang juga nggak apa-apa. Nanti kalau ada rezeki saya kasih Ustad. Harganya kalau hari ini tuh 100.000. Ya, makanya saya barangkali ada niat. Coba telunjuknya diangkat. Hah? Boleh. Benar. Boleh. Ya sekarang saya mau nanya, barangkali ada niat, diangkat tangannya. Kalau yang nggak ngangkat, memang nggak ada niat. Saya doakan anaknya jadi anak yang saleh, keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Yang angkat tangan berdiri. Silakan. Silakan, mau nanya apa? Kenapa? Ya. Saya yang belinya. Jadi ibu pulang ke rumah itu buat ngambil uangnya. Dan kalau hari ini itu 100.000 Bu. Murah banget. Siapapun bisa. Benar, cuma 100.000. Dan hanya hari ini. Tapi kalau ibu mau besok 150. Jadi transfernya 150. Tapi kalau hari ini pulang dulu 100.000. Kalau 5 Quran 500.000. Bisa dipahami nggak? Nah, boleh ya ibu-ibu maju ke depan Bu, maju ke depan. Ibu-ibu maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Yuk, yang berniat ya maju ke depan, silakan. Oh ya, kalau nggak bisa jalan ya di situ aja, ya silakan. Ibu maju ke depan, ya. Kita baca niatnya. Maaf ibu-ibu ya. Setelah kita baca niat, walaupun 1 Quran kita terima. Tapi kalau ibu ngasih 2 Quran, pilih namanya siapa. Kalau buat anak-anak juga, ibu sambil minta doa, ya Allah anak saya sukseskan jadi insinyur. Gitu. Jadi ini kesempatan ya. Baik ibu, maju ke depan. Diangkat tangannya. Ya, kalau Anda yang tidak maju ke depan, mohon maaf ya, duduk juga. Memang nggak ada niat gitu. Ini yang ada niat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. Kalau 5 Quran tangannya diangkat ke atas. Kalau 5 Quran gini tangannya. Kalau ibu mau 4, lipat 1. Kalau mau 3, lipat lagi. Kalau mau 2, lipat lagi. Kalau mau 1, ini. Jadi silakan tangannya diangkat. Bener, ibu kalau mau 2, ini. Kalau mau 3, ini. Jangan malu-malu Bu. 1 juga nggak apa-apa. Diangkat tangannya. Diangkat. Iya, baik ya. Di luar ada namanya Randy ya. Dia sebagai panitianya. Nah, Randy itu ada brosur. Brosurnya ibu ambil. Ya.
bilang sama dia, Ren tunggu, saya mau pulang dulu, nanti dibayar dulu. Karena kalau ibu nggak pulang dulu, maaf ya, pasti nggak jadi. Bener bu, saya nggak bercanda bu, bener sampai nangis di masjid itu, ingat sama ayahnya, tapi pas waktunya nggak jadi. Ya si kira mau bacain apa? Kan Quran. Saya juga takut kalau saya nggak bagiin, saya takut nggak bisa masuk surga bu. Tugas saya hanyalah itu aja, wakaf sedekah Quran. Jarang ada panitia yang berani seperti ini. Ya kita harus, kenapa harus takut? Karena memang kalau disebarin. Jadi ibu-ibu ya, mohon maaf ibu-ibu, sekarang keluar, ada orangnya di luar. Jadi silahkan tanya ke Randy. Ya, jangan pulang. Ambil brosurnya, balik lagi ke sini, kita doa bareng. Ya. Setengah jam. Iya, langsung bayar ke sana, ke sana. Itu potongan bu, ada potongan dari penerbitnya. Nggak bisa, nggak bisa. Iya, siap. Iya, iya satu kurang, betul. Harus transfer juga bisa, makanya ada di brosur rekeningnya. Ya, jadi ini kesempatan ibu-ibu ya. Ibu barangkali ragu ya, karena mohon maaf bu, ya bukan karena tidak punya uang, bukan ya. Ibu ragu, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kalau nggak nitip sama kita ya, alhamdulillah. Tugas saya hanyalah nyebarin Quran ya. Jadi ibu-ibu silahkan, namanya Randy. Jadi ibu-ibu silahkan ya, kasih ke Randy. Mana Randy? Ada di ya, udah ada ya. Jadi ibu maaf ya, antri sebentar, antri sebentar ya. Jadi kalau kita ada rezeki, logikanya gini deh, kalau Anda punya rezeki ya, nanti dibeliin Quran, Qurannya dibaca di rumah tahfidz, Anda niatkan buat ayah Anda, ibu Anda. Mohon maaf tuh, kira-kira kalau dibaca tiap hari, 3 tahun tuh hafal 30 juz. Nah ayah Anda itu dapat masuk surga tanpa hisab. Jadi ini pertolongan Allah. Jadi mumpung kita masih ada umur, mumpung kita masih sehat, ya, makanya jangan lupa ayah kita, ibu kita, kedua mertua kita ya. Jadi boleh juga ya, sekarang ditulis dulu nama ayah Anda, ibu Anda, atau anak-anak ya, boleh. Kalau Anda mau ngasih satu Quran ya, tulis anak Anda siapa yang pertama. Nah jadi tulis saja. Jadi ibu-ibu ya, jangan menyerah ibu-ibu ya, antri saja ya. Makanya kesimpulannya ada 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Islahul qalbi, bersihkan hati. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Islahul amali, bersihkan amalan. Ya, kalau ibu bisa menemui ustadz seperti saya, boleh tuh ya, boleh ikut juga. Tapi kalau jarang ya, jarang sekali. Tugas saya sudah kewajiban dan saya hanya ceramah sekali seumur hidup. Ya, nggak bisa diundang lagi. Saya diundang ceramah acara ini nggak bisa. Ini sudah 1 bulan saja sudah ada ya ceramahnya. Alhamdulillah. Jadi ini mungkin kesempatan Anda yang mau nitip Quran ke rumah tahfidz. Nah nanti niatnya ditulis ya. Tadi sudah kita baca niatnya, nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya
ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. Dan ingat ya, kita di alam dunia ini jadi kepada ibu-ibu ya, maaf ya, barangkali ya ibu gak percaya sama saya, makanya lihat Instagram saya, safaridakwah.ustcc. Benar Bu, lihat. Alhamdulillah sudah ribuan Quran kita sebarkan ya. Alhamdulillah, kalau ibu mau nitip Quran harganya 100.000 rupiah. Nah, boleh ditransfer, boleh juga langsung dikasih ke Randy ya. Jadi silakan ibu-ibu ya, pertimbangkan ya. Kita nggak akan ceramah lagi, kita tidak akan ngasih semangat lagi. Tujuan saya hanya memotivasi aja gitu. Jadi kalau Anda mau nitip Quran harganya murah. Normalnya kalau ibu beli langsung tuh 150. Kalau ibu mau beli ke Gramedia boleh 150, memang harganya 150. Tapi saya minta keringanan harga hanya hari ini. Jadi untuk hari ini tuh dipotong harganya 50.000. Anda beli Gramedia saja 150. Tapi kalau ke saya alhamdulillah ya. Nanti Qurannya saya kasih ke rumah tahfidz. Jadi Qurannya kita kasih ke rumah tahfidz. Ya. Jadi insyaallah kalau bisa ditulis namanya ya, anggap saja ini hadiah Bu. Ngasih Quran karena pahalanya nanti buat ayah ya. Maaf Bu, hanya 100.000 loh, murah loh ngasih hadiah. Tapi dibeliin Quran, Qurannya dikasih ke rumah tahfidz, dibaca tiap hari, dan boleh diniatkan nama anak. Boleh diniatkan nama anak ya. Nanti saya doakan anaknya jadi anak yang saleh, dapat jodoh terbaik. Nah, ini nama anaknya penting. Baik ibu-ibu ya, kita berdoa sama-sama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi mohon maaf ibu-ibu ya, pertemuan kita kesimpulannya 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Islahul qalbi, bersihkan hati. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Islahul amali, bersihkan amalan. Nanti silahkan Anda pulang nanti malam, maaf ya, yang punya waktu sholat tahajud. Sholat tahajud ini sholat yang luar biasa ya. Tanyakan satu perkara, minta sama Allah, ya Allah, apakah Cecep Maulana suka bagiin Quran atau tidak? Itu aja. Selesai sholat gitu aja. Nanti maaf ada jawabannya. Maaf hati ibu nanti ternyata bener nih. Ini kesempatan, saya jangan sia-siakan waktu. Bener ya, kalau sudah ada jawabannya, maaf ada bisikan, makanya ada brosur ya. Brosurnya diambil tuh. Tapi kalau ibu pulang langsung nggak ngambil brosur, maaf.
benci ke saya, benar, masih benci ke saya. Ada bisa yang benci saja. Jadi saya juga nggak tahu salah saya apa coba. Saya nggak minta amplop, nggak minta uang, benar. Jadi benci ke saya. Jadi nanti maaf ya, kasih saja Quran buat hadiah ibumu, bapakmu, kakekmu, nenekmu. Makanya maaf ya, itu brosurnya ambil brosurnya. Hah? Ada? Iya itu brosur. Iya itu. Benar. Iya itu aja. Nggak usah panjang-panjang. Buat apa panjang-panjang kalau nggak dibaca dikit aja. Ada tulisannya, rekeningnya. Nah itu di situ cara nyumbang ngasih Quran, benar. Ditulis, ada nomor WA-nya, itu nomor telepon saya. Ditulis buat ayah 1 Quran, buat ibu 1 Quran, buat anak saya yang pertama 1 Quran. Saya kasihin aja kalau ibu nyumbang 3 Quran saya gitu aja, gitu gampang ya. Tapi kalau ibu sudah benci ke saya, maaf ya, pasti nggak jadi. Nah boleh titipin sama Randy ya, boleh langsung. Bagusnya memang langsung titipin ke Randy, pasti saya akan sebarkan. Tapi kalau anda nggak jadi ya, maaf, tahun depan pasti nggak jadi, Bu. Bener Bu, pasti nggak jadi. Saya nggak pernah nanyain orang ini jadi nggak usah ditanya. Kalau memang nggak transfer ya nggak jadi. Bener buat apa capek-capek ditanyain? Kalau nggak mau tuh nggak mau, ya udah nggak usah dipaksa, gitu aja. Gampang kok hidup ini, jangan susah-susah gitu, betul tidak? Nah, baik, terima kasih ya, acara sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.